Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 praktikum PCD P2 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul klasifikasi kualitas daging menggunakan CNN. Yang dalam hal ini kelompok kami beranggotakan Ihsan Fadila, Debi Ardiansyah, Abdul Hasali, M. Aldi Alripa, dan Khalil Rizdian. Adapun outline yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu bagian pertama pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan terakhir daftar pustaka. Bagian pertama pendahuluan. Latar belakang dari diadakannya penelitian ini yaitu daging merupakan suatu unsur pangan yang memiliki peranan sangat penting dan daging yang berkualitas baik akan meningkatkan kesejahteraan manusia. Sehingga dengan penentuan kualitas daging menjadi suatu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan itu. Oleh karena itu, untuk memperhatikan kualitas daging yang dikonsumsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang mana dalam hal ini kami menerapkan prinsip-prinsip image processing dalam melakukan tugas tersebut, yaitu CNN. Berdasarkan survei yang dilakukan, bahwasanya permintaan akan daging ini selalu berubah dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2016 sempat mencapai angka 518.000. Pada tahun 2018 mengalami penurunan dan begitu juga pada tahun 2019. Adapun masalah yang kami angkat yaitu jumlah daging potong setiap harinya jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah yang dibeli perorangan. Solusinya yaitu untuk mengetahui kualitas daging sapi dalam jumlah besar, waktu yang singkat, dan tenaga yang sedikit. Keterbatasan manusia dalam membedakan daging yang sehat dan daging yang tidak sehat sehingga diperlukan teknik yang tepat untuk membantu meningkatkan akurasi klasifikasi. Adapun tujuannya yaitu mengklasifikasikan citra daging yang segar dan yang tidak segar dengan menerapkan metode CNN. Adapun ruang lingkupnya seperti yang tertera. Next, tujuan pustaka yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Berikut beberapa tujuan pustaka yang kami gunakan. Yang pertama adalah citra. Citra yaitu pengeluaran suatu sistem perekaman data yang dapat bersifat optik berupa foto, bersifat analog berupa sinyal-sinyal video seperti gambar pada monitor televisi atau bersifat digital sehingga dapat disimpan langsung pada pipa magnetik. Next. Nah, ini citra digital adalah merupakan suatu array 2 dimensi atau matriks yang elemen-elemennya menyatakan tingkat keabuan dari elemen citra tersebut. Next. Lalu kami menggunakan model warna RGB atau red green blue ya. Sesuai namanya, RGB merupakan model warna yang merupakan 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru, di mana masing-masing warna memiliki tingkat intensitas warna dari 0 sampai 255, yang menyatakan tingkat kecerahan warna, mulai dari yang paling gelap, yaitu 0, hingga yang paling terang. Next. Berikutnya, image processing atau pengolahan data merupakan proses pengolahan data dan analisis citra yang banyak melibatkan persepsi visual. Nah, proses ini mempunyai ciri data masukan dan informasi keluaran berbentuk citra. Next. Berikutnya ada pattern recognition atau pengenalan pola. Ini memiliki arti bidang studi yang melakukan proses analisis gambar yang bentuk masukannya adalah gambar itu sendiri atau dapat juga berupa citra digital dan bentuk keluarannya adalah suatu deskripsi dari pola tersebut. Next. Lalu kami menggunakan CNN ya, dan CNN itu sendiri adalah atau convolutional neural network itu adalah pengembangan dari multi-layer perceptron dan didesain untuk mengolah data 2 dimensi. CNN ini termasuk ke dalam jenis deep neural network karena kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada citra. Next. Lalu kami menggunakan ReLU sebagai fungsi aktivasi CNN ini. ReLU atau Rectified Linear Unit merupakan fungsi aktivasi pada Artificial Neural Network yang saat ini banyak digunakan, yang rumusnya seperti berikut. Fx sama dengan max dari x0. X dan 0. Next. Lalu kami menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya. Python adalah bahasa tingkat tinggi yang harus diproses terlebih dahulu sebelum dijalankan oleh komputer.
Nah, bahasa ini mudah dipelajari, mudah dibaca, dan mudah dicari kesalahannya. Next. Lalu kami menggunakan TensorFlow untuk perpustakaan library-nya ya. Nah, TensorFlow ini digunakan dengan tujuan untuk melakukan pembelajaran mesin dan penelitian jaringan syaraf tiruan. Next. Lalu machine learning itu adalah machine learning yang memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan sendirinya. Jadi machine learning ini dapat mempelajari data yang ia peroleh sehingga dapat melakukan tugas tertentu. Yang dalam hal ini adalah klasifikasi citra. Next. Lalu deep learning, CNN ini adalah suatu model deep learning ya. Jadi untuk deep learning sendiri itu adalah merupakan bagian dari machine learning yang menggunakan deep neural networks untuk menyelesaikan permasalahan pada domain machine learning. Deep learning ini menirukan cara berpikir manusia. Next. Nah, berikutnya disampaikan oleh Fadil metode. Silakan Fadil. Oke, yang pertama dataset dari daging segar ini diambil dari dataset yang digunakan paper dari salah satu universitas Izmir di Turki dengan menggunakan IP kamera 1280 kali 720 pixel. Lalu kita resizing dengan ukuran 100 kali 100 pixel. Dataset ini terdiri berupa gambar sejumlah 1896 dengan pembagian data training menjadi 1327 dan sisanya menjadi data testing sebanyak 569. Lanjut. Adapun tahapannya adalah pertama pengambilan dataset, lalu dilakukan preprocessing, kemudian dilakukan ekstraksi fitur, kemudian lanjut dilakukan identifikasi dan klarifikasi, kemudian dihasilkan outputnya. Lanjut. Oke, dari preprocessing ini pertama kita mengambil data dari Kaggle, lalu menggunakan API dari Kaggle, kemudian citra yang 1280 kali 720 diubah menjadi 100 kali 100. Lalu mengubah color skema citranya yang sebelumnya menggunakan color skema blue green red menjadi red blue green. Adapun tahapan processing ini kami lakukan dengan mempercepat waktu yang dibutuhkan dalam pelatihan model dan agar model berhasil mengidentifikasi warna pada citra dengan benar sesuai dengan skema yang digunakan. Lanjut. Adapun arsitektur jaringan ini dalam proses ini kami menggunakan CNN untuk mendeteksi daging pada gambar dan mengklasifikasinya berdasarkan fitur yang diekstraksi. Lalu kemudian arsitektur ini akan diklasifikasikan menjadi daging segar atau daging busuk. Nah, berikut ini arsitektur CNN ini mengandung 3 convolutional layer dan diikuti dengan 2 max pooling layer. Jaringan ini memiliki lapisan yang sepenuhnya terhubung dengan untuk mengklasifikasi objek, lalu pada lapisan terakhir berupa lapisan klasifikasi. Nah, berikutnya kita masuk ke hasil pembahasan ya. Nah, ini adalah hasil dari training model yang kami buat, model CNN yang kami buat itu terhadap data latih. Data latih itu sendiri adalah 70% dari total keseluruhan data citra, sehingga didapat 1327 gambar, dan ini komputasinya dilakukan menggunakan Google Colab, dan pada proses training menggunakan MaxEPO sebanyak 10, sehingga didapatkan hasil pelatihan seperti yang terlihat pada gambar di atas. Next. Nah, berikut visualisasi kualitas pelatihannya ya. Seperti yang tadi terlihat, kita memiliki beberapa parameter hasil kebaikan, seperti akurasi, loss, val loss, dan val akurasi. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa semakin banyak epoch pelatihan yang berjalan ya, dari kiri ke kanan itu, sumbu X itu adalah epoch. Nah, itu semakin ke kanan, dia terlihat bahwa akurasinya semakin membaik, dia semakin naik, sedangkan val akurasi juga semakin naik, dan untuk loss dan val loss-nya dia akan semakin turun, sehingga dapat disimpulkan ya, klasifikasi ini semakin epoch berlangsung semakin membaik. Next. Lalu ini adalah confusion matrix dari model yang kami gunakan. Jadi setelah model itu kami buat dan kami latih dengan data latih, berikutnya kami tes prediksi model itu terhadap data test. Berikut ini adalah confusion matrix terhadap data testnya, yang merupakan 30% data set sisanya. Nah, ini terlihat ya bahwa dari model ini dia dapat memprediksi hampir seluruh citra data test dengan benar. Dia hanya salah memprediksi satu citra saja yang di paling kiri bawah confusion matrix itu. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa akurasinya tinggi dan dia dapat digunakan untuk mengklasifikasikan dengan baik model yang kami buat ini. Next. Nah, berikutnya ini untuk visualisasi prediksinya, kami buat seperti ini. Jadi dari sini terlihat bahwa model yang kami buat ini, dia berhasil memprediksi yang fresh sebagai fresh, yang spoiled sebagai spoiled,
dan dia dapat terlihat visualisasinya seperti pada gambar berikut. Sehingga kita dapat melihat sendiri sebaik apa model ini dalam mengklasifikasikan citra. Next. Berikutnya oleh Ihsan, silakan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dari penelitian ini yang digunakan terlihat bahwa daging yang bagus dengan daging yang tidak bagus dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan menggunakan CNN dengan baik. Hal ini terbukti dengan hasil akurasi sebesar 99,82%. Kemudian pada confusion matrix terlihat bahwa hanya terdapat satu kesalahan prediksi yang dihasilkan, sehingga dapat dikatakan bahwa model berhasil mengklasifikasikan citra data uji dengan benar. Next. Selanjutnya untuk saran, untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan metode identifikasi dan klasifikasi yang berbeda untuk pembuatan model dan penyelesaian masalah yang kami ambil dari dataset ini. Beberapa saran metode yang dapat dipilih misalnya adalah support vector machine atau SVM atau metode machine learning lainnya. Next. Selanjutnya adalah daftar pustaka, dapat dilihat sebagai berikut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.